Kuasa Allah negeri Tiongkok dan Xi Jinping deklarasikan kemerdekaan negara Palestina menyusul pengakuan negara barat hingga beberapa pemimpin Amerika Serikat. 中巴友谊源远流长，两国人民友好深入人心。半个多世纪以来，我们始终相互信任，彼此支持。 中国共产党在带领中国人民实现中国式现代化的同时，Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Hal asing kembali terjadi dan memberikan kebahagiaan bagi banyak warga Palestina karena pemimpin Tiongkok atau Cina Xi Jinping akhirnya mengakui kemerdekaan Palestina setelah sebelumnya Cina berusaha keras untuk mendamaikan kedua negara itu. Namun di sisi lain, kepemimpinan Cina lebih condong untuk membantu atau mensupport Palestina demi kebebasan dan kemerdekaan seluruh warga Palestina. Sementara itu, Presiden Xi Jinping mengatakan Cina mendukung perjuangan Palestina untuk menjadi sebuah negara. Hal itu diungkapkan ketika Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas tiba di Beijing untuk kunjungan selama 3 hari. Pemimpin Palestina itu disambut dengan penghormatan militer penuh di Aula Besar Rakyat pada hari Rabu di Beijing. Kami adalah teman dan mitra yang baik, kata Xi Jinping kepada Abbas di awal pertemuan mereka. Kami selalu dengan tegas mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memulihkan hak nasional mereka yang sah. Imbuhnya seperti dikutip dari Al Jazeera, Jinping menyebut kemitraan strategis Cina dengan Palestina sebagai tonggak penting dalam sejarah hubungan bilateral. Beijing telah lama mempertahankan hubungan diplomatik dengan otoritas Palestina sejak kunjungan terakhir Abbas pada tahun 2017 telah berbicara tentang kemampuannya untuk menengahi konflik Israel-Palestina. Negosiasi perdamaian Israel-Palestina telah terhenti sejak 2014. Solusi untuk konflik Israel-Palestina terletak pada pembentukan negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Kata Xi, seperti dikutip oleh media pemerintah Cina, mengulangi resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1967 yang ditolak Israel. Pada gilirannya, Abbas mengatakan pemerintahnya berharap untuk memperkuat kerjasama dengan Cina, mengamankan investasi, tidak ada normalisasi dengan Israel tanpa solusi untuk Palestina. Kami sangat mengapresiasi komitmen pihak Cina untuk membiayai sejumlah proyek pembangunan yang dipersembahkan oleh Palestina. Kami berharap pengiriman cepat delegasi teknis untuk mengimplementasikan proyek ini, kata Abbas. Jinping melontarkan komentar tersebut saat Cina mempertaruhkan peran yang lebih besar di Timur Tengah untuk menyingkirkan pengaruh Amerika Serikat di sana sambil berusaha memfasilitasi pembicaraan damai Israel-Palestina. Beijing telah berusaha untuk meningkatkan pengaruhnya di Timur Tengah, membantu menengahi pemulihan hubungan antara Arab Saudi dan Iran pada bulan Maret, sambil menantang pengaruh Amerika yang telah berlangsung lama di wilayah tersebut. Jinping juga melakukan perjalanan ke Arab Saudi pada bulan Desember lalu untuk KTT Cina Arab yang pertama. Dia juga bertemu Abbas, berjanji untuk bekerja buat solusi awal, adil dan tahan lama untuk masalah Palestina.
Cina ngamuk ke Israel, rezim Zionis kena tamparan keras Tiongkok. Rezim Zionis kini dapat serangan kanan-kiri. Yang terbaru, Cina mulai beraksi membuat Israel jadi tak tenang, dan akhirnya ketegangan Israel dan Cina pun dimulai. Setelah aksi Eropa yang mulai memboikot Israel, kini Cina makin lantang melawan dan melindungi Palestina. Selain itu, Cina sindir Israel terkait pendukungan di Palestina. Saat rapat Dewan Keamanan PBB pada pekan lalu, Cina menyebut Israel terus melakukan pendudukan ilegal di tepi barat sejak awal 2023, maka hal itu harus diberantas secepatnya. Sebelumnya, Cina telah meminta Israel untuk berhenti melanggar batas wilayah dan sumber daya Palestina, karena Tel Aviv terus mengizinkan dan menyetujui pembangunan pemukiman ilegal Yahudi di wilayah pendudukan. Sejak awal tahun ini, Israel terus memajukan tindakan sepihak untuk menyetujui pemulangan, membangun pemukiman baru, dan melegalkan pemukiman, ucap Wakil Perwakilan Tetap Cina untuk PBB, Geng Shuang, saat berbicara Dewan Keamanan PBB pada pertengahan minggu ini. Menekankan bahwa pembangunan dan kegiatan pemukiman seperti itu melanggar hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB 2334. Shuang juga menekankan bahwa status quo sejarah tempat suci keagamaan di Yerusalem harus dihormati dan juga ditegakkan. Ia mengatakan bahwa Menteri Kawanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menyebabkan ketegangan baru dengan menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa untuk kedua kalinya tahun ini dan menyatakan dugaan kepemilikan Israel dan situs suci tersebut. Soal tempat suci keagamaan, Israel harus menghentikan provokasinya, menjamin hak beribadah umat Islam, menegakkan perdamaian dan ketenangan tempat suci keagamaan, dan menghormati perwakilan Yordania. Tegasnya dikutip dari Middle East Monitor. Dia menunjukkan peningkatan peran Cina dalam masalah ini seperti yang lainnya di kawasan itu dan kemungkinan melampaui Amerika Serikat dengan kekuatan penanganan yang hegemoni. Dia menyatakan bahwa negara dengan pengaruh besar pada pihak-pihak terkait harus melakukan upaya nyata dan memajukan proses perdamaian Timur Tengah dan tidak boleh mencegah Dewan Keamanan untuk mencapai konsensus minimal tentang masalah Palestina-Israel. Pernyataan diplomat Cina ini muncul ketika pemerintah Israel menyetujui anggaran negara yang diusulkan 2023-2024 yang mengalokasikan sekitar 941 juta USD untuk proyek pemukiman ilegal dan peningkatan infrastruktur mereka. Perkiraan saat ini melaporkan bahwa ada sekitar 700.000 pemukiman ilegal yang tinggal di 164 pemukiman yang 116 pos terdepan di tepi barat yang diduduki dan juga Yerusalem Timur yang diduduki dengan rencana perluasan karena Tel Aviv sering menyetujui ribuan unit pemukiman lain.